Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang filsafat pendidikan dan teori manajemen pendidikan. Filsafat pendidikan. Filsafat pendidikan adalah cabang filsafat yang secara khusus mempelajari hakikat pendidikan. Filsafat pendidikan menelaah secara dalam tentang landasan, tujuan, hakikat peserta didik, hakikat pendidik, serta esensi kurikulum dan proses pembelajaran. Filsafat pendidikan menjawab pertanyaan-pertanyaan fundamental seperti apa itu pendidikan dan untuk apa pendidikan itu diadakan. Di sini saya akan menjelaskan tujuan filsafat pendidikan. Yang pertama yaitu merumuskan tujuan pendidikan yang ideal, seperti membantu menentukan tujuan pendidikan yang sejalan dengan nilai-nilai leluhur, kemanusiaan dan kehidupan berbangsa. Kemudian ada menganalisis hakikat manusia, yaitu memahami bahwa manusia adalah subjek dan objek pendidikan serta potensi-potensi yang perlu dikembangkan melalui pendidikan. Kemudian ada memberikan arah dan pedoman bagi pendidik, memberikan kerangka berpikir yang konsisten bagi pendidik dalam merancang dan melaksanakan pembelajaran. Kemudian ada menyusun kurikulum yang berimbang, yaitu memastikan bahwa kurikulum yang dikembangkan tidak hanya fokus pada aspek intelektual, tapi juga karakter dan moral siswa. Kemudian ada fungsi. Fungsi pertama yaitu fungsi analitis, yaitu menguraikan berbagai konsep dan asumsi yang ada dalam teori dan praktik pendidikan untuk menemukan makna yang lebih mendalam. Kedua, fungsi spekulatif, yaitu membantu merumuskan ide-ide baru tentang pendidikan yang mungkin belum pernah terpikirkan sebelumnya. Kemudian ada fungsi kritis, menganalisis dan mengevaluasi praktik-praktik pendidikan yang ada untuk menemukan kelemahan dan perbaikannya. Kemudian ada fungsi integratif, yaitu menghubungkan berbagai aspek pendidikan seperti kurikulum, metode, tujuan menjadi satu kesatuan yang koheren. Kemudian ada contoh aliran filsafat pendidikan, yaitu perennialisme, yaitu inti pemikirannya pendidikan harus berfokus pada gagasan-gagasan besar yang abadi dan universal dari peradaban masa lalu. Contoh penerapannya yaitu kurikulum yang menekankan pada sastra klasik, matematika, filsafat, dan metode pembelajaran yang berpusat pada membaca dan diskusi mendalam. Kemudian ada esensialisme, yaitu inti pemikirannya ada inti pengetahuan yang harus dikuasai oleh setiap siswa secara disiplin dan sistematis. Untuk penerapannya yaitu kurikulum yang ketat dengan mata pelajaran dasar seperti membaca, menulis, matematika, sejarah, dan sains. Metode pembelajaran yang berpusat pada guru dan penguasaan materi. Kemudian ada progresivisme, yaitu inti pemikirannya pendidikan harus berpusat pada siswa dan pengalaman aktifnya. Siswa belajar melakukan learning by doing. Contoh penerapannya yaitu pembelajaran berbasis proyek, diskusi kelompok, dan eksperimen di mana siswa aktif mencari jawaban dan permasalahan yang relevan dengan kehidupannya. Kemudian ada teori manajemen pendidikan. Teori manajemen pendidikan sendiri adalah kerangka konseptual yang digunakan untuk memahami dan menjelaskan proses pengelolaan lembaga pendidikan. Tujuannya adalah untuk mencapai pendidikan secara efektif dan efisien. Teori ini membantu para pengelola pendidik seperti kepala sekolah, administrator, dan lain-lain dalam mengambil keputusan yang strategis dan beroperasional. Kemudian ada tujuan teori manajemen pendidikan. Yang pertama yaitu meningkatkan efisiensi dan kreativitas dan efektivitas, memastikan bahwa sumber daya, tenaga pendidik, dana, sarana digunakan secara optimal untuk mencapai hasil yang terbaik. Kemudian ada mencapai tujuan lembaga pendidikan, membantu merumuskan dan mewujudkan visi misi dan tujuan yang telah diterapkan. Kemudian ada mengoptimalkan kinerja sumber daya manusia, mengatur dan mengembangkan potensi tenaga pendidik dan pendidikan agar tetap bekerja secara maksimal, menciptakan iklim sekolah yang kondusif, mengelola lingkungan dan budaya sekolah agar mendukung proses pembelajaran. Di sini ada fungsi manajemen pendidikan berdasarkan G.R. Terry and Luther Guild.
Pertama yaitu perancangan, yaitu planning, merumuskan tujuan yang jelas, strategi, dan langkah-langkah yang akan diambil untuk mencapai tujuan tersebut. Contoh, membuat rencana strategis untuk sekolah 5 tahun ke depan. Yang kedua yaitu perorganisasian, yaitu mengalokasi sumber daya manusia, finansial, fisik, dan mendelegasikan tugas serta wewenang untuk mencapai tujuan. Contohnya yaitu menentukan struktur organisasi sekolah dan pembagian antara guru, staf, dan kepala sekolah. Kemudian ada pelaksanaan actuating atau directing, yaitu menggerakkan dan mengarahkan seluruh sumber daya yang ada agar bekerja sesuai dengan rencana yang sudah ditetapkan. Contoh, memberikan motivasi, supervisi, dan bimbingan kepada para guru. Kemudian ada pengawasan, yaitu menilai dan memonitor kinerja untuk memastikan bahwa kegiatan berjalan sesuai rencana dan melakukan koreksi jika terjadi penyimpangan. Contoh, melakukan evaluasi kinerja guru dan program kurikulum. Kemudian contoh teori manajemen pendidikan. Yang pertama yaitu pendekatan manajemen ilmiah. Inti pemikirannya yaitu berfokus pada efisiensi kerja melalui analisis proses kerja, standarisasi tugas, dan spesialisasi pekerjaan. Contoh penerapannya yaitu penerapan jadwal pelajaran yang ketat, standar operasional prosedur SOP untuk berbagai kegiatan sekolah, dan penilaian kinerja guru berdasarkan target yang terukur. Kemudian ada pendekatan hubungan manusia. Inti pemikirannya yaitu mengutamakan aspek psikologis dan sosial dalam organisasi. Karyawan yang merasa dihargai dan diperhatikan akan lebih produktif. Kemudian ada contoh penerapan memberikan perhatian pada kesejahteraan guru, mengadakan kegiatan outing bersama, dan menciptakan komunikasi yang terbuka antara pemimpin dan staf. Kemudian ada pendekatan perilaku, yaitu inti pemikirannya menganalisis perilaku individu dan kelompok dalam organisasi, fokus pada motivasi, kepemimpinan, dan dinamika kelompok. Contoh penerapannya yaitu memberikan pelatihan kepemimpinan kepada kepala sekolah, menerapkan sistem penghargaan bagi guru berprestasi, dan membentuk tim kerja untuk menyelesaikan masalah di sekolah. Di sini saya akan memberikan contoh soal filsafat pendidikan. Aliran filsafat pendidikan yang menekankan pada penguasaan inti dasar sistematis adalah, tadi kan sudah saya jelaskan, silakan jawab di komentar. Dan ini satu lagi contoh soal yang sudah saya berikan yang tentang teori manajemen pendidikan. Pertanyaannya, fungsi manajemen yang mencakup penetapan tujuan, strategi, dan langkah-langkah yang akan dilakukan adalah, silakan jawab. Jadi kesimpulannya yaitu filsafat pendidikan dan teori manajemen pendidikan tidak bisa dipisahkan, melainkan merupakan dua sisi mata uang yang saling melengkapi dan mengelola institusi pendidikan secara efektif dan bermakna. Integrasi keduanya menciptakan sistem pendidikan yang seimbang. Sebuah institusi pendidikan tidak akan berhasil jika hanya memiliki tujuan filosofis yang leluhur tanpa implementasi manajemen yang terorganisir. Sebaliknya, manajemen yang sangat efisiensi namun tanpa landasan filosofis yang kokoh hanya akan menghasilkan proses mekanis yang hampa makna. Oleh karena itu, filsafat memberikan visi, sementara manajemen menyediakan strategi dan tindakan nyata untuk mewujudkan visi tersebut. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.